Dianggap parasit keluarga. Bab 53. Sudah biarin saja Anggun sama si Supri. Keplak kepalaku kalau mereka enggak menikmati penangkapan. Mereka pasti malah seneng karena di penampungan disediain makan gratis. Sudah biarin saja, mereka pasti betah. Termasuk anak-anak, pasti lebih bahagia karena enggak harus ngemis lagi. Diam-diam, Sofia merasa sangat bahagia lantaran keputusannya sengaja tidak langsung memberi David bantuan, sukses membuat pria itu nyaris menangis. Jadi orang yang punya harga diri sama ketegasan dikit. Kenapa, Mas? Kamu itu sudah kenyang makan bangku sekolahan, kan? Kamu dikuliahin mahal-mahal, kerja pun di bank dan posisinya mapan, bukan gini. Pantas saja kamu dilepeh sama keluarga kamu. Wong kamu yang mengaku sebagai kepala keluarga saja lembek. Kamu enggak lupa kan, dulu pas aku masih jadi istrimu dan aku bilang begini, langsung kamu tabok. Ucap Sofia yang kemudian membuatkan kopi hitam untuk pembeli yang memang baru datang. Pembeli tersebut sampai menatap bingung David yang masih berdiri di sebelahnya dan tadi sedang dimarahi Sofia. Itu Daim nganggur, main sendiri di box, kamu ya blas enggak ada rasa kebapakannya, ucap Sofia sembari kembali setelah mengantarkan kopi. Izinku hanya sampai sore ini, Sof, mohon David. Sudah, sekarang kamu ngandang lagi saja sana ke penjara. Urusan keluargamu, nanti aku yang urus. Nanti aku benturin kepala mereka ke tembok biar mereka mikir. Termasuk si Andika, nanti aku juga bakalan susul dia. Nanti aku keplak kepalanya pakai taflonku biar otaknya mikir. Yakin Sofia? Aku serius, Sof. Mohon David. Aku juga serius, Mas. Tegas Sofia yang kemudian menghubungi nomor Dika, di hadapan David. Aku sudah dapat nomor ponsel terbaru Dika dari temannya. Aku bakalan masukin dia ke penjara atau tempat penampungan juga kalau kerjaannya terus kabur lupa keluarga. Mau jadi Bang Toyib dia, bisa-bisanya jadi laki-laki kok kelakuan tai. Banci saja enggak begini. Didikanmu ini. Ucap Sofia yang kemudian langsung memarahi Dika habis-habisan setelah telepon yang ia lakukan, dijawab. Kalau kamu tetap kabur, aku pastikan kamu jadi buron, ya. Besok paling telat, dan kamu wajib pulang. Urus mamakmu. Aku sudah serahin foto sama data lengkap kamu ke polisi, Dik. Kamu masih enggak percaya? Nanti aku minta bantuan Mas Kala buat urus kamu. Ingat, paling telat besok. Kalau kamu tetap enggak pulang dan enggak ada kerja samanya, awas saja. Sofia menutup sambungan teleponnya kemudian menatap bengis David yang langsung buru-buru menunduk tak berani menatapnya. Awas saja kalau kamu dan keluarga kamu berani bikin malu lagi. Sumpah, beban hidup Daim walau masih bayi begini beneran berat. Oh, kamu anaknya si Ono, yang keluarganya ngemis di sana. Kamu enggak mikir kalau itu beneran beban. Kesal Sofia. Ia memilih pergi meninggalkan David yang sudah langsung menjadi pusat perhatian. David yang mulai sadar, menyesali keadaan berangsur masuk ke kantin bagian dalam. Ia jongkok menghampiri Daim, tapi bocah itu terus menolak. Bayi itu enggak bisa dibohongi mana yang tulus dan mana yang sekadar formalitas, Mas. Sindir Sofia. Aku ya sayang ke Daim kok Sof, keluh David. Tai, lah. Tepis Sofia karena ia saja merasakannya sendiri betapa David yang sekarang belum bisa lebih berharga dari David yang dulu. Tai. Si Dika beneran mau pulang, kan?
Tanya Kalandra pada Sofia yang tengah mengambilkannya nasi di rice cooker, di hadapannya. Sudah pukul 10 malam lebih, tapi Kalandra memang baru pulang. Kalandra langsung mandi, sementara Sofia yang menunggu langsung menyiapkan makan malam untuknya. Harusnya. Kan aku kasih ultimatum sampai hari besok. Ucap Sofia yang nyaris emosi hanya karena membahas Dika. Kalandra mengangguk-angguk paham, menerima nasi yang Sofia berikan kemudian mengucapkan terima kasih. Sofia akan duduk di depan Kalandra, tapi Kalandra berkata, kita terkesan lagi berantem loh, kalau kamu duduknya di benua seberang. Sofia memelotot menatap tak percaya Kalandra yang jelas tengah menyindirnya. Benua seberang, lirihnya yang perlahan menahan senyum. Di depannya, Kalandra yang mulai meraih sendok, menggunakan tangan kirinya untuk menarik kursi di sebelahnya dan tentu saja, Sofia langsung duduk di sana. Jadi tadi akhirnya gimana? Kamu jadi pinjemin si David uang? Tanya Kalandra sambil menikmati menu makannya. Sofia menggeleng. Enggak, Mas. Aku kasih uang jalan saja 200. Enggak ada pegangan uang belas kan dia. Kalandra mengangguk-angguk sambil mengunyah pelan makanan di dalam mulutnya. Sebenarnya aku kasihan. Kasihan banget malahan ke dia. Tapi ya, dianya saja bikin gregetan banget. Lanjut Sofia. Taflon sama wajan kamu, aman, kan? Balas Kalandra sambil menatap Sofia. Hah? Sofia kebingungan menatap Kalandra, tapi pria itu perlahan menahan tawanya. Taflon. Kamu enggak gebujin David pakai taflon apa wajan kamu lagi? Jelas Kalandra santai di antara senyumnya. Sofia langsung tersipu. Ternyata Kalandra masih ingat kalau dirinya pernah memukuli David dengan taflon. Sayang taflon sama wajannya Mas. Soalnya pada sudah dicuci semua. Balas Sofia. Berarti David sedang kurang hoki, enggak kebagian tabokkan taflon sama wajan kamu lagi. Kalandra mulai lemas karena tawa yang ditahan. Oh, berarti Mas mau juga tabok taflon sama wajan. Sergah Sofia sengaja menggoda calon suaminya yang langsung tertawa. Kalandra sampai terbahak. Kan. Ujar Sofia yang langsung membantu Kalandra, mengambilkan pria itu minum. Besok ke tukang jahitnya mau jam berapa? Lanjut Kalandra. Mas bisanya jam berapa? Balas Sofia bersemangat. Jadi, kamu bisa menyesuaikan dengan jadwalku? Tanya Kalandra tak kalah bersemangat. Iya. Aku ikut jadwal Mas. Jadwal Mas kan enggak bisa diubah, nah aku yang penting masak buat rumah sakit. Buka kantinnya menyesuaikan saja, kan enggak ada seminggu lagi kita nikah. Fokus ke persiapan dulu. Berarti, kalau sudah nikah enggak fokus? Tanya Kalandra. Ya fokus, Balas Sofia. Fokus ngapain? Balas Kalandra yang malah bercanda, sengaja menggoda Sofia. Sofia menahan tawanya dan tak bisa berkata-kata. Berarti besok kayak biasa saja, iya. Kamu beres masak makan siang buat di rumah sakit, abis itu kamu langsung ke kantorku. Soalnya besok aku mau pura-pura lupa bawa bekal, ujar Kalandra santai. Sofia makin lemas karena sibuk menahan tawa. Mas niat banget sih pura-pura lupa bawa bekalnya. Balas Sofia. Sudah terencana soalnya, balas Kalandra yang kemudian melahap sayur bening di sendoknya. Enggak ada acara macam-macam, kan? Tanya Sofia curiga. Enggak. Paling kenalin kamu ke teman kerja sekalian,
siapa tahu kamu mau lihat-lihat tempat kerjaku. Kayaknya di pabrik juga ada Ted David kamu loh, balas Calandra masih saja santai. Besok aku pakai baju apa? Tanya Sofia yang belum apa-apa sudah deg-degan. Calandra tak langsung menjawab dan menatap bingung Sofia. Yang mau nikah sama kamu aku, masa iya kamu mau tampil istimewanya di depan orang kantorku? Ih, Mas. Maksudnya bukan gitu. Takutnya malu-maluin apa gimana? Jelas Sofia sampai mencubit gemas perut Calandra. Malu-maluin gimana? Ya sudah kayak biasa saja. Ih, Mas. Kalau Mas bilang gitu, berarti besok aku enggak ke tempat kerja Mas. Ya sudah, kalau begitu berarti kamu lebih memilih aku kelaparan. Mas jangan gitu. Gimana? Ya dikasih arahan dong. Ini belum apa-apa saja. Aku sudah deg-degan banget, loh, Mas. Calandra menertawakan Sofia. Mas Kala, aku beneran serius, jangan diketawain gitu. Nanti aku pinjem taflon sama wajan mamah loh. Sofia sengaja memberi Calandra peringatan keras dan pria itu langsung terbahak. Serius aku takut. Apalagi, enggak ada taflon sama wajan kamu, pakai punya mamah, tetap jadi, ucap Calandra yang kemudian meminum segelas air putih pemberian Sofia. Pepatah saja bilang, banyak jalan menuju Roma. Balas Sofia masih pura-pura marah. Kamu bilang gitu, yang ada di otak aku langsung Roma irama Bang Haji, dan otomatis aku keingat Pak Haji Simbah Ganjen itu. Calandra tak jadi makan karena sibuk tertawa. Makan dulu, ketawanya nanti. Sofia benar-benar mengomel, tapi Calandra tetap membenamkan wajahnya di atas kedua tangannya yang terlipat di pinggir meja. Mas, sudah malam, habisin makannya dulu biar cepat istirahat. Nanti Daim keburu bangun, Mas malah makan sendiri. Aku ingat itu, loh, Yang. Pas kepala Pak Haji masuk gat dan airnya beneran keruhkan di gat depan rumahku itu. Aku aja, ya jijik, ya kasihan, ya kesel, ya ngakak. Apalagi mama suruh kepalanya Pak Haji dicegurin sekalian dibenturin lagi sampai amnesia. Ngakak sumpah. Setelah acara makan malam Calandra berakhir disuapi oleh Sofia lantaran pria itu sibuk tertawa, kebersamaan mereka malam ini diakhiri dengan Calandra yang memberikan satu kantong besar berwarna coklat berisi pakaian seragam. Itu buat besok. Ya soalnya aku tahu, kamu kalau enggak disiapkan gitu pasti mogok enggak mau pergi, ucap Calandra yang kemudian membuka satu botol air mineral. Ya enggak harus beli baru juga, kan? Balas Sofia. Punyaku juga ada, seragam sama kamu sama Daim juga. Kita bertiga beneran kembaran, balas Calandra yang kemudian meminum air mineralnya. Berarti acaranya lumayan resmi, yah, Mas. Batik gini, lanjut Sofia penasaran. Tapi Calandra malah menahan tawanya kemudian buru-buru meninggalkannya di ruang keluarga pria itu menyerahkan kantong belanjaan berwarna coklat berukuran besarnya. Mas Kala, sengaja banget. Jailnya malah nambah gini. Aku ambilin taflon sama wajan mamah loh. Tegur Sofia buru-buru menyusul Calandra. Pria itu lari ke arah kamar tamu yang memang ada di sudut depan ruang keluarga. Kamar yang menjadi tempat tidur Calandra selama Sofia dan Daim tinggal di sana. Calandra keluar dari kamar sambil menahan tawanya, tapi tangan kanannya masih memegang air minum yang sudah ditutup. Sudah besok berangkat saja. Besok dianterin sopir papa. Iya.
Tapi ya jangan ditinggal begitu, aku mau tanya lagi takutnya salah karena belum jelas, balas Sofia, tapi lagi-lagi Kalandra menertawakannya. Ya sudah, sini, ucap Kalandra yang kemudian memeluk Sofia. Sofia yang langsung gugup menjadi ingat agenda pamit Kalandra tadi pagi, di depan David. Mas sengaja bikin si David cemburu. Tanya Sofia balas memeluk Kalandra. Ih, ngapain juga bikin dia cemburu. Begitu kan bakalan jadi rutinitas. Balas Kalandra yang langsung membuat Sofia menahan tawa. Ya iya, rutinitas sebelum kerja. Kamu sudah ambil cuti belum? Buat gantiin kamu masak dari 1 hari sebelum hari pernikahan sampai 4 atau 1 minggu setelah pernikahan. Balas Kalandra. Hah? Memangnya buat apa, Mas? Saking seriusnya, Sofia buru-buru menarik diri, menatap saksama Kalandra yang ia takutkan masih meledeknya karena akhir-akhir ini, pria itu makin sibuk menjailinya. Ya ampun. Kejam banget kamu enggak mikir ke situ. Kamu beneran enggak akan ambil cuti kalau aku enggak bilang. Memangnya kamu enggak mau bulan madu dan sebagainya. Kali ini, Kalandra benar-benar mengomel, dan Sofia langsung memasang wajah tak berdosa. Kalau gitu nanti aku bilang ke Ibu Nur sama Rani buat gantiin, balas Sofia yang kemudian juga minta maaf. Pokoknya aku enggak mau memaafkan kamu semudah biasanya. Ancam Kalandra mengancam tapi masih sibuk menahan tawa. Sofia yang melihatnya malah ikut menahan tawa, selain Sofia yang menjadi gemas sendiri kepada Kalandra.